Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa yang dipandu oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Siap. Doa mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak cek dulu kehadirannya siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Nanti rajin-rajin anak Bapak semua ya. Pada hari ini hadir semuanya. Baik, sebelum kita masuki materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini, sebelumnya Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tema kita pada hari ini adalah hidup indah dengan berbagi. Hidup indah dengan berbagi. Dalam hidup indah dengan berbagi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, dan yang keempat Hadiah. Jadi nanti di akhir pembelajaran tentunya kamu diharapkan mampu untuk memahami apa itu zakat, apa itu infak, sedekah, dan hadiah. Jadi kamu tahu sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kamu nanti dapat mengaplikasikannya. Salah satu contohnya misalnya kamu pernah nggak berinfak? Kamu pernah nggak bersedekah? Kamu pernah nggak menerima hadiah? Kamu pernah nggak bayar zakat? Pernah nggak? Pernah nggak rezeki? Pernah. Salah satunya adalah zakat fitrah. Ya, itu nanti dalam materi kita. Ya, jadi kamu sudah tahu kan apa itu? Pernah nggak dengar namanya zakat? Pernah nggak dengar infak? Nah, pasti semua kita pernah dengar itu karena itu juga sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita masuk ke materi kita hari ini sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal tadi. Yaitu tentang apa? Tentang zakat. Tuh. Ya. Pengertian syarat dan ketentuan zakat. Di sini ada pengertian zakat. Ayo, Lutfi, apa itu yang disebut dengan zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Jadi zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Ya, rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Itu membayar zakat. Ya. Dan wajib untuk dia tunaikan. Kalau hukumnya wajib artinya apa? Ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa.
Dia pengertian dari zakat. Dan zakat ini diberikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi tidak semua orang berhak untuk menerima zakat. Siapa saja orangnya? Nanti kita lanjutkan. Selanjutnya hukum dari zakat itu. Wajib. Ini yang kita sampaikan tadi. Hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, ini syarat wajib zakat. Jadi orang bayar zakat itu yang pertama itu syaratnya apa? Ya. Dan jelasnya pertama orangnya harus beragama Islam. Kalau dia di luar Islam boleh nggak bayar zakat? Ya boleh aja dia mau bayar, tapi namanya bukan zakat, namanya sedekah namanya, atau sedekah yang kita sebut, ya. Jadi kalau dia mau ngasih ya silakan, nggak masalah, tapi bukan namanya zakat. Syarat wajib zakat itu ya yang pertama orangnya beragama Islam. Lalu yang kedua adalah baligh, berakal. Artinya dia dalam keadaan sehat, ya. Nah ini baligh, berakal, sehat. Sudah itu merdeka, dia bukan budak. Tapi kalau di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan teknologi ini, tidak ada lagi yang namanya budak, ya kan? Kecuali ketika zaman jahiliyah dulu, ya, pada zaman para nabi yang sebelum zaman teknologi seperti sekarang, ya, zaman jahiliyah atau zaman yang disebut dengan zaman kebodohan. Ada yang namanya budak. Kalau sekarang nggak ada lagi, berarti sudah merdeka semuanya. Itu dia milik penuh, artinya harta yang dia miliki itu adalah harta dia sepenuhnya. Dan selanjutnya mencapai nisab, ya, telah mencapai batasnya atau waktunya, sudah 1 tahun, haul namanya, ya, sudah 1 tahun dia tersimpan, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Cukup sampai di sini, mengerti? Mengerti? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat. Zakat itu terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja coba? Ada zakat disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu lebih mudahnya kita menyebutnya adalah zakat harta. Dan ukuran zakat mal itu adalah emas, ya, emas bisa, perak bisa. Tapi kalau kebanyakan dari kita itu ukurannya adalah emas. Bagaimana Pak cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkan zakat itu, ya, zakat mal itu, harta yang kita miliki itu telah tersimpan, ya, atau telah ada dengan kita itu selama lebih kurang 1 tahun. Misalkan kamu punya uang di bank ataupun perhiasan dan lain sebagainya, setelah dikumpulkan itu cukup sebanyak 85 gram misalnya ukurannya. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti 85 gram itu berapa? 85 juta. Dan itu sudah tersimpan selama 1 tahun, maka wajib kamu untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Jadi kamu wajib untuk mengeluarkan zakatnya dari itu. Itu yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal bukan hanya zakat harta saja. Harta itu banyak, ya. Bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk emas saja. Tapi ada mungkin dalam bentuk yang Bapak sampaikan, dalam bentuk ternak misalnya. Sapi ternak, entah punya kambing dan lain sebagainya. Ya, kalau kamu punya 1 ekor sapi misalnya, itu boleh nggak kita bayarkan zakatnya? Boleh. Ya kalau kamu bayarkan namanya bukan zakat, tapi namanya sedekah. Jadi belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Lalu yang kedua, nih yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan jiwa kita. Kapan kita bayarkan zakat fitrah? Awal masuk Ramadan boleh nggak bayar zakat fitrah? Boleh, tapi itu bukan waktu yang utama. Waktu utamanya kapan? Kapan waktu utamanya? Ketika akhir Ramadan
Ramadan misalkan di malam terakhir puasa yang besoknya mau lebaran, malam hari raya sampai hari raya ketika pelaksanaan sebelum takbir naik ke atas mimbar pada pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Itu waktunya yang paling utama. Tapi kan kalau ketika kita bayarkan zakat itu kita bayarkan zakat fitrahnya ketika besok paginya di hari raya, tentu nanti bagaimana untuk penyaluran zakatnya, ya kan susah kan? Makanya lebih diutamakan diusahakan sebelum masuk malam hari raya. Karena malam hari rayanya nanti itu gunanya untuk apa? Untuk menyalurkan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Ya, bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Bisa. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua, dihormati, kakak adik, disayangi. Selanjutnya masuk ke ukurannya tadi nisab ya. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib untuk kita zakat. Tadi sudah sampai tadi kan batasannya adalah 1 tahun. Itu kalau untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah tidak ada ukurannya seperti itu. Yang jelas zakat fitrah itu kita bayarkan ketika bulan apa? Bulan Ramadan ya. Kalau zakat mal itu bagaimana Pak perhitungannya? Bisa di bulan Ramadan, bisa di luar Ramadan. Ya ini dia. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Perniagaan setara dengan nilai bisa emas. Hasil pertanian juga 527 gram. Jangan kamu besok jadi pengusaha kan? Sudah dewasa kamu jadi pengusaha. Toke sawit misalnya, jadi toke beras atau lain sebagainya. Jadi ketika kamu sudah punya harta yang lebih dari ukurannya, itu emas 85 gram itu wajib untuk dikeluarkan. Lalu jadi pertanyaannya, ketika kamu punya harta di bawah 85 gram, kamu ukurannya 85, kamu cuma punya 80 gram, wajib nggak keluarkan zakat? Ya, mendekati itu wajib nggak? Sebetulnya kan tidak wajib belum, ya kan? Mendekati. Tapi kalau kamu mau memberi, ya itu tidak masalah. Walaupun itu kamu ukurannya bukan disebut dengan zakat, tapi disebut dengan sedekah. Tidak masalah. Jadi bukan harus kita kaya, bukan harus kita sudah kita kaya, bukan harus kita sudah punya harta segitu baru kita berzakat. Ya kan? Tapi ketika kita masih katakanlah masih di bawah itu, tapi kita ingin memberi kepada orang, maka silakan, tidak masalah. Walaupun itu ukuran yang disebut bukan zakat, disebut dengan sedekah. Masalah. Ya. Selanjutnya perhitungan zakat. Ini tadi udah Pak sampaikan juga. Kalau zakat itu, zakat fitrah itu ukurannya adalah makanan pokok yang kita makan. Makanan pokok kita makan apa? Beras, ya kan? Nah, kalau ada orang yang bahan makan pokoknya mungkin gandum misalnya, berarti dia ukurannya gandum. Ada yang jagung, berarti ukurannya jagung. Dan kita kebetulan di tempat kita ini itu bahan makan pokoknya adalah beras. Maka yang wajib kita keluarkan seukuran dengan beras. Saat per orangnya atau per jiwanya itu adalah 2,5 kilo. Jadi kalau satu rumah kamu itu ada 4 orang, berapa kamu keluarkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Satu keluarga di rumah kamu itu ada 4 orang. Jadi berapa wajib kita keluarkan? Kalau 2,5 kilo per jiwanya, per orangnya, coba. Berarti wajibnya berapa ya, Mas? 10 kilo. Ya, 10 kilo.
kilo. Ya, jadi kalau satu keluarganya tinggal hitung aja, paling mudah kan, 2,5 kilo satu di satu orang. Tapi kalau 4 dia 10 kilo. Kalau dia 8 orang Pak, tinggal ditambah aja lagi, berarti 20 kilo. Begitu seterusnya ya. Kalau ukurannya kita kilo, ada orang liter. Kalau liter itu dia ukurannya 3,5 liter. Jadi tinggal disesuaikan aja. Itu untuk penghitungan zakat fitrah ya. Lalu selanjutnya penyalurannya. Nah, ini dia. Orang yang berhak menerima zakat itu, baik itu zakat fitrah, zakat mal, itu ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama yang disebut dengan fakir. Fakir itu apa? Dia tidak punya harta, tapi dia juga tidak punya pekerjaan. Lalu artinya apa? Kerjaannya serabutan mungkin, ya kan? Dan mungkin penghasilannya hanya dapat untuk makan, artinya tidak berlebih. Itu yang disebut dengan fakir. Dan bahkan orang fakir ini, ya kadang-kadang ada yang dia hanya dapat makannya untuk mungkin kita 3 kali sehari, mungkin bisa jadi dia hanya 1 kali, ya atau 2 kali. Makanya orang yang fakir ini perlu perhatian dari kita, ya kan? Dari kita yang orang bisa dibilang yang orang yang punya, makanya perlu kita perhatikan. Selanjutnya orang miskin. Orang yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dia punya harta tapi tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi artinya kebutuhannya itu hanya cukup untuk makan. Ada yang perlu kamu ketahui juga, zakat fitrah itu ya wajib dibayarkan ketika mungkin kamu punya adik misalnya. Adik kamu lahir pada malam lebaran. Kira-kira adik kamu itu wajib nggak keluarkan zakat fitrah? Adik kamu itu wajib nggak keluarkan zakat fitrah? Wajib. Ya kan? Kamu yang belum berpenghasilan yang bayarkan zakat fitrahnya siapa? Orang tua. Jadi kalau kamu punya adik lahir malam hari raya lebaran, itu wajib dia keluarkan zakat fitrah. Ya, jadi jangan sampai salah. Atau dia lahir sebelum orang sholat Id misalnya, itu wajib nggak dia bayar zakat fitrah? Wajib. Kecuali sudah lewat dari orang sholat Id, dia baru lahir di hari raya itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan yang bayar zakat fitrah kamu itu untuk orang tuanya. Amil zakat ini adalah orang yang mengumpulkan zakat. Kalau kamu lihat di masjid, ya kan, di masjid tempat tinggal kamu atau di musola, itu ada orang yang menerima zakat, orang bayar zakat ke sana, ya kan? Sudah itu yang menerima itu namanya amil zakat. Selanjutnya mualaf ini ya, yaitu orang yang ya, dari non-Islam masuk ke dalam agama Islam. Ya. Tapi yang dicari orang mualaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, ya. Yang baru maksudnya. Ya. Nah, itu dia. Jadi mualaf orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya rikab, budak. Nah, ini yang Pak sampaikan tadi, budak ini tak ada lagi di zaman kita. Ya. Selanjutnya gharim, orang yang terlilit hutang, ya. Ada orang yang berhutang mungkin dengan orang nggak bisa bayar, ya kan? Nah, itu wajib untuk kita bantu. Nanti dengan catatan dengan syarat dia mencicil kepada kita lagi membayarnya. Selanjutnya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya salah satunya mungkin seperti dai, orang yang orang yang mengajak ya, bukan dia berceramah saja. Tapi seorang dai dengan penceramah itu bedanya. Kalau penceramah dia hanya sekedar menyampaikan, kamu ikuti atau enggak itu terserah. Tapi kalau seorang dai yang disebut dengan daiyah, dia selain menyampaikan dia mengajak. Ya kan? Mengajak bagaimana, tadinya kita nggak sholat supaya kita jadi mampu sholat. Dia nggak mau bayar zakat sementara dia mampu, bagaimana supaya dia mengeluarkan zakatnya.
Itu yang disebut dengan bisabi. Dan ibnu sabir orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, atau orang yang lagi menuntut ilmu, ya, ilmu agama. Salah satu contohnya misalnya orang yang wajib menuntut ilmu di pesantren, ya, itu termasuk dalam kategori ibnu sabir. Kalau di tempat bapak tinggal itu masjidnya ada luar untuk ibnu sabir ini. Jadi ibnu sabir itu dapat anak-anak yang sekolah di pesantren itu dapat dia, ya, dapat menerima bagian dari penyaluran zakat. Sampai di sini jelas anak-anak semua? Jelas? Siapa kenapa? Ayo berdiri tegakkan kepalanya. Yuk, ngaku anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kakak adik disayangi. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, Islam, yes. Aplaus, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Selanjutnya manfaat dari berzakat. Apa manfaat dari berzakat? Tidak. Bersih, memiliki manfaat. Pertama, membersihkan harta dan mensucikan diri. Jadi di samping harta kita ada orang yang berhak menerimanya. Jadi harta kita bersih. Bersih itu bukan maksudnya dicuci, ya. Nah, nanti kata kau bersih pak, dicuci pakai rinso, ya kan? Bukan bersih seperti itu, ya. Jadi bersih artinya harta kita itu suci. Nah, begitu juga diri kita. Kalau kamu puasa Ramadan 1 bulan penuh, itu puasanya full, tapi kamu nggak bayar zakat fitrah, kira-kira pahalanya sampai nggak? Ya nggak? Sampai apa tidak? Tidak sampai. Artinya apa? Artinya tidak sempurna. Kamu puasa 1 bulan penuh nggak bayar zakat fitrah. Tapi kalau seperti kamu misalkan nggak bayar zakat fitrah, itu mungkin dosanya masih ditanggung orang tua, karena kan yang membayarkan kamu orang tuanya. Nah, tapi ketika kamu nanti sudah mampu, kamu sudah remaja, sudah punya penghasilan sendiri, apalagi dewasa, itu wajib mengeluarkannya sendiri. Kalau punya keluarga, bayarkan keluarga. Punya istri, bayarkan istrinya. Punya anak juga, bayarkan anak. Dan wajib hukumnya. Ya. Selanjutnya membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi fakir miskin. Jadi sebetulnya fakir miskin itu ada dua, ya kan? Kalau selama ini kalau kita dengar itu kan kamu hanya satu. Nah, sebetulnya yang fakir yang miskin itu ada dua. Kalau yang kategori fakir ini itu sudah luar biasa, berarti di bawah miskin lagi. Kalau miskin mungkin makannya 2 kali sehari, yang fakir bisa 1 kali sehari. Sanggup nggak makan 1 kali sehari? Itulah makanya dalam Islam itu diajarkan diajarkan kita untuk berzakat. Ya. Begitu juga bagaimana supaya kita itu tahu bagaimana orang yang kesulitan itu kita atasinya bagaimana. Ya. Siap ya? Selanjutnya yang terakhir, memperkuat rasa solidaritas. Jadi artinya ada rasa jiwa sosial kita terhadap orang. Kalau orang yang memiliki solidaritas atau jiwa sosial dengan orang, dia akan merasakan bagaimana orang itu susah, ya kan? Bagaimana orang itu tidak makan. Tapi kalau orang yang mungkin selama hidupnya dia hanya senang aja tahu, ya kan? Dia nggak tahu susahnya orang. Jadi tanamkan rasa sosial di dalam diri kita. Ya. Selanjutnya tentang zakat ini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Tentang zakat sudah oke ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yang disebut dengan infak. Infak itu adalah istilah dalam agama Islam merujuk pada tindakan memberi atau menyumbangkan bagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Ya. Jadi itu
infak disebut dengan infak ya. Salah satu contohnya memberikan uang kepada fakir miskin, atau kamu berinfak di kotak amal masjid misalnya. Itu yang disebut dengan infak. Selanjutnya adalah sodako, merujuk pada pemberian atau sumbangan yang diberikan secara sukarela, jadi bebas, tidak ada ketentuannya. Oh, kamu harus memberi sedekah kepada orang itu harus 10.000, harus 5.000, nggak ada ketentuan. Ini bebas. Bahkan sodako yang paling murah itu apa? Senyum, ya kan? Dengan kamu senyum dengan orang saja itu sudah sedekah. Ada pahala nggak? Tapi jangan senyum-senyum terus ya. Kalau senyum terus itu namanya gila. Itu orang senyum terus. Kayak terus. Begitu udah boleh. Ya, itu sedekah. Lanjut. Yang terakhir adalah hadiah. Hadiah itu adalah pemberian atau penghargaan dari orang kepada kita. Hadiah itu bisa dalam bentuk misalkan kamu apa tadi? Irma? Kamu pernah nggak menerima hadiah? Kapan? Nah, ulang tahun katanya tadi kan? Artinya itu bukan yang kita minta, tapi orang yang memberi kepada kita. Ya? Sudah paham sampai materi sampai di sini? Apa itu zakat, apa itu infak, sedekah dan hadiah? Sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Nah, kalau sudah mengerti, ini ya ada LKPD namanya. Jadi kan sudah Bapak bagi kelompok nih. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok. Ini ada LKPD. Apa ini disebut dengan LKPD tadi? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kerja peserta didik ya. Jadi ini tolong dibagikan ketua kelas ya. Silakan dibagikan aja. Ini ketua kelas bagikan. Jadi silakan kamu kerjakan lembar kerja yang Bapak berikan itu pasang aja, kasihkan. Silakan kamu jawab. Setelah itu nanti kita diskusikan sebentar, ya. Yang memimpin sana, skip. Sudah semua? Sudah semua? Nah, jadi yang harus kamu kerjakan di LKPD itu, silakan kamu jawab dulu. Nanti setelah ini kita diskusikan. Bapak kasih waktu 1 menit ya, lama-lama. Oke, sudah? Sudah perhatikan. Nah, ini kan tadi sudah Bapak bagi nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba silakan untuk kelompok 1. Silakan dimulai dari pertanyaan 1. Nanti tolong kelompok 2 mana? Nah, kelompok 2 menjawab ya. Silakan. Silakan Nyaira baca. Jelaskan perbedaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Ya, kelompok 2 mana? Ya, silakan coba dijawab. Kelompok 2. Apa itu zakat, infak, sedekah dan hadiah? Coba. Kelompok 2. 1, 2 tadi sini. Coba. Ya. Secara apa aja? Zakat itu apa? Infak apa? Ya, Mak. Silakan. Membersihkan harta dan membersihkan di infak. Infak apa? Ayo, ada yang lain, kelompok lain yang tahu apa itu infak, Iman?
apa sumbangan? Selanjutnya sedekah apa? Ya, memberi dengan sukare. Hadiah apa? Memberi apa? Jadi hadiah itu adalah pemberian atau penghormatan orang kepada kita. Oke? Bisa dimengerti kan? Satu lagi mau minta. Kelompok 4 coba. Coba apa itu manfaat dari berzakat? Mendapat pahala. Mendapat pahala lalu Membersihkan harta. membersihkan diri terus. Membersihkan harta. Apa lagi? Tidak mendapat pahala tadi. Apa lagi? Oke, jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi pada intinya ya, zakat, infak, sedekah itu ada beberapa hal yang berbeda. Tetapi salah satunya itu adalah bagaimana cara kita untuk berbagi dengan orang. Oke, aplaus untuk kita semua, tepuk tangan. Untuk selanjutnya ya, nanti itu LKPD-nya silakan dikumpulkan ketua kelas kumpulkan, nanti kasihkan sama Bapak untuk Bapak nilai ya. Tapi nampaknya kamu semua sudah lumayan paham. Udah, nggak usah pegang aja dulu, nanti kita kumpulkan. Pada hari ini ya, ada nggak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba, Juma, apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Bisa mengetahui apa itu zakat, infak, sedekah dan hadiah. Ya. Setelah itu apa lagi? Yang kedua, kita apa? Ya, zakat itu hukumnya wajib. Infak, sedekah dan hadiah itu hukumnya apa? Ya, jadi artinya kita dapat memahami apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah ya. Yang jelas yang namanya zakat itu hukumnya wajib. Infak, sedekah dan hadiah itu adalah sunnah. Artinya kalau kita laksanakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi. Untuk selanjutnya, ya. Untuk selanjutnya, kira-kira nih mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Setelah itu apa lagi? Gembira. Setelah itu apa lagi? Seru. Setelah itu apa lagi? Bahagia. Ya, jadi selalu kita tanamkan rasa senang, bahagia ya. Mudah-mudahan ilmu yang kamu dapatkan hari ini itu berkah untuk kamu. Dan besok suatu saat ketika kamu jadi orang pintar, orang hebat, itu dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi untuk materi kita hari ini cukup ya. Dan untuk minggu depan itu kita lanjutkan ke tentang meneladani sifat Rasulullah. Jadi meminta kepada kamu semua, tolong dipelajari di rumah tentang meneladani sifat Rasulullah itu. Mudah-mudahan besok kita diberi kesehatan, kita dapat kembali bertemu dan dapat melaksanakan tugas itu dengan dapat dan juga belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, sebelum kita tutup, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi nomor kerja LKPD-nya tolong nanti ketua kelas dikumpulkan, letakkan di meja Bapak untuk Bapak nilai. Ya, demikian. Jadi dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.